berupa proteinuria masif 2,3 sampai 5 gram per hari atau rasio protein kreatinin urin 300 sampai 350 miligram per mol. Kemudian hipoalbuminemia kurang dari 2,5, kemudian hiperkolesterolemia. Hiperkolesterol tuh kolesterolnya lebih dari 200. Ini kalau yang ukuran 10 yang mol per liter 10, tapi kalau yang biasa miligram per desiliter itu 200. Kemudian udim perifer. Pada tahap awal atau kondisi ringan, tidak semua gejala harus ditemukan. Sindrom nefrotik dapat terjadi pada semua usia dengan perbandingan pria dan wanita 1:1 pada orang dewasa yang kemudian yang paling sering terjadi pada anak-anak. Kemudian etiologi sindrom penyebab primer antara lain penyakit ginjal primer seperti nefropati membranosa, glomerulosklerosis segmental, atau glomerulonefritis membranoproliferatif. Penyebab sekundernya bisa infeksi berupa hepatitis B, C, atau HIV, kemudian penyakit sistemik, diabetes mellitus, SLE, kemudian pemakaian obat-obatan, misalnya NSAID atau antibiotik tertentu, kemudian bisa neoplasma berupa limfoma atau leukemia. Kemudian patofisiologi sindrom nefrotik, kerusakan glomerulus sehingga akan menyebabkan permeabilitas membran glomerulus meningkat, sehingga protein plasma terutama albumin bocor ke urin. Kemudian pada hipoalbuminemia akan terjadi penurunan tekanan onkotik plasma sehingga terjadi udim. Kemudian dislipidemia karena kompensasi hati akibat kehilangan protein sehingga terjadi peningkatan sintesis lipid. Kemudian hiperkoagulabilitas karena terjadinya kehilangan antitrombin 3 melalui urin sehingga akan menimbulkan risiko terjadinya trombosis. Kemudian faktor risiko sindrom nefrotik dari genetik yaitu mutasi gen tertentu terkait glomerulus, kemudian infeksi berupa infeksi bakteri, virus atau parasit, kemudian paparan obat atau toksin, yaitu beberapa antibiotik maupun logam berat, keracunan logam berat misalnya mungkin sering pemakaian air sumur dalam, kemudian penyakit sistemik, diabetes, lupus atau vaskulitis. Kemudian tanda dan gejalanya, tanda utamanya proteinuria masif lebih dari 3 gram per hari, udim sering di sekitar mata, tungkai dan perut, kemudian urin berbusa, bisa terjadi dislipidemia, peningkatan kolesterol dan trigliserid, kemudian gejala tambahan bisa berupa kelelahan, anoreksia, penurunan produksi urin atau oliguria. Penanganan sindrom nefrotik untuk terapi farmakologi bisa diberikan kortikosteroid atau prednison, kemudian imunosupresan misalnya siklopospamid dan siklosporin, kemudian diuretik untuk mengontrol udimnya, statin untuk dislipidemianya. Kemudian terapi non farmakologinya diet rendah natrium dan protein seimbang, kemudian kontrol tekanan darah karena bisa terjadi hipertensi. Kemudian penanganan penyebab sekunder untuk infeksi bisa diberikan antibiotik atau antivirus. Kemudian untuk penyakit sistemik bisa diterapi spesifik sesuai penyakitnya, misalnya insulin untuk diabetes, untuk SLE misalnya steroid juga bisa. Lanjut. Kemudian diet pada sindrom nefrotik, pertama pembatasan asupan garam untuk mengurangi udimnya, kemudian peningkatan asupan protein untuk menggantikan protein yang hilang, kontrol lemak, menghindari konsumsi lemak jenuh, meningkatkan asupan omega 3. Lanjut. Ini daftar pustakannya, mungkin cukup sekian, mungkin ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Tanya apa aja boleh. Yang tentang sindrom nefrotik boleh, yang mirip-mirip dikira sindrom nefrotik juga boleh.
Ada pertanyaan? Dok, izin bertanya. Mana? Bedanya sindrom nefritik sama sindrom nefrotik itu bedanya di mana ya, Dok? Kalau sindrom, udah pernah baca belum sindrom nefrotik sama nefritik? Belum sih, Dok. Nah, kalau sindrom nefrotik itu kan kumpulan gejala, yaitu yang tadi ditandai dengan udem, kemudian hipoalbumin, kemudian proteinuria, sama hiperlipidemia. Kemudian ada lipiduria juga. Nah, kalau sindrom nefritik itu terjadi peradangan di ginjal, eh, dia bisa ditandai dengan adanya hematuria. Kemudian pada nefritik sindrom bisa ditandai tanda-tanda ada disertai tanda-tanda peradangan. Kemudian kalau nefrotik itu kebocorannya berupa protein, terutama albumin, karena albumin kan komponen protein yang kecil ukurannya yang bisa bocor. Sedangkan nefritik peradangan sehingga dia bisa lebih besar lagi sehingga nggak cuma albumin aja yang keluar, tapi darahnya juga keluar. Jadi biasanya ditandai juga oleh hematuria. Kalau nefrotik itu pipisnya mungkin bening, kalau yang nefritik pipisnya bisa agak kemerahan karena ada darahnya dalam kencingnya. Ada yang masih kurang jelas? Kira-kira kalau ujian sindrom nefrotik bisa jawab nggak? Ujiannya kapan? Ujiannya ini dok, nanti awal Januari sekitar tanggal 7 sampai 10. Oh iya iya iya. Semoga bisa jawab ya. Ayo, kalau mau tanya boleh sekarang, nggak apa-apa. Baik, dok, amin. Udah tak siapin juga soal-soalnya buat ujian besok. Gampang kok sindrom nefrotik itu. Baca itunya aja udah jelas kok. PowerPoint-nya. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut bisa baca sindrom nefrotik di buku PABDI ya. Itu sindrom nefrotik dewasa. Kalau untuk sindrom nefrotik anak-anak ya baca di buku ilmu kesehatan anak. Ini Dok, masuk masuk modul tentang apa? Urogenital apa-apa? Iya dok, progenital dok. Ya. Kalau sekarang modelnya modul ya, bukan per pelajaran ya, bukan per ini. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? dok, Kalau izin minta PPT boleh dok? boleh, nanti tak kirim ke kalian ya, yang tadi yang WA aku ya. Baik dok, Jadi terima kasih. disebut nama yang lain ya. Siap. Terus itu hasil ringkasan sih sebenarnya. Cara gampangnya, tapi kalau yang lebih rumitnya ada sendiri sih. Ya di buku PABDI itu ada tentang sindrom nefrotik. Punya bukunya nggak kalian? Atau e-booknya mungkin? Minjem perpus dok. Yang edisi tahun berapa itu? Lupa dok. Nanti dicek ya edisi berapa. Terus kalau agak lama ini kan 2025 ya. Mungkin beli apa cari di e-booknya atau tanya sama pengurusnya. Ada yang baru enggak? Nanti difoto, dibikin PDF sendiri bisa dipelajari. Ada lagi pertanyaan?
Belum dok. Belum. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan mau nanya langsung juga nggak apa-apa, belum ujian. Gitu ya. Cukup sekian? Cukup dokter. Ya udah. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya, izin live ya.